وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبة كل معرفة ثم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأنا من نفى به وبعلومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Jemaah sholat subuh segenap para pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas, para orang tua, para sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak yang benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kitab saya cukup lama, waktu pengajian Senin di Masjid Panglima Mabes sempat ditanyakan oleh Bapak Retnan, Ustaz, kitabnya udah robek-robek. Murah kitabnya, cuma 40.000. Tapi kenangan saya dengan Pak Kiai yang mahal. Sampai ada catatan-catatan kecil, sampai ada nokta-nokta kecil. Apa jangan Pak Kiai tahu, Pak Kiai dimanapun, wah ini Rasulullah begini. Jadi persoalan kitab sampai sekarang itu ditanyakan kalau saya ke Mabes itu kitab saya udah bedil-bedil gitu. Tapi ini saya dari pesantren gitu. Saking begitu kitab ini, saya lihat ada nama perempuan di sini dulu ya, mungkin santriwati dulu ya, anak Pak Kiai kali ya. Jadi indahnya kitab-kitab tua. Hadirin yang mau saya kasih tahu apa? Dunia boleh berubah. Al-Quran menjadi teknologi lewat aplikasi. Silakan kitab itu di-download. Silakan suatu saat masjid mungkin terbang. Tapi percayalah, bukan itu urusannya. Urusannya adalah tetap melakukan amal kebaikan. Betapapun hebat teknologi kau dapat. Di dalam sejarah ada 3 ibnu yang terkenal di zaman Nabi. 3 ibnu: Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Ibnu Umar anak Umar bin Khattab. Ibnu Abbas sepupunya Nabi, anak Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini Ibnu Mas'ud Amir bin Ubah, orang Al-Badri, ikut perang Badar, tinggal di Madinah dengan Rasulullah. 3 sahabat ini tenar. Ibnu Mas'ud punya tafsir, Ibnu Abbas punya tafsir, Ibnu Umar pengkaji hadis, 8.000 hadis dari beliau. Ini 3 ibnu yang terkenal. 3-tiganya enggak perang, enggak ikut perang. 3-tiganya ini enggak boleh ikut perang sama Nabi, cukup di masjid ngaji. Jadi ada tugas yang berperang, ada tugas yang mengaji, ada tugas berdagang ekonomi, ada tugas yang mengaji saja. Nah, salah satunya Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Kita ngomong ibu-ibu dulu. Ibnu Abbas tuh yang dijalani sama imam kita nih. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya dikencangkan, itu tafsirnya Ibnu Abbas. Jadi kalau ada orang nyalain imam kita, oh kenapa pakai Bismillah? Dia nyalain Ibnu Abbas, sepupunya Nabi. Nah, sebaliknya kata Ibnu Abbas, memang di zaman kami kunna najalu bismillah, kami mendengar Rasulullah mengencangkan bacaan bismillah di satu sisi. Kemudian Hasanul Basri mengatakan kami tidak mendengar bacaan bismillah. Sehingga ada 2 pendapat. Saudi Al-Arabia bismillahnya dipelankan. Nah, kita ambil Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, yaitu dikencang, yang pelan atau kencang, yang penting tetap pakai bismillah. Yang penting tetap pakai bismillah. Auzubillah enggak sunnah, auzubillah tidak disebut. Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah itu enggak. Kalau auzubillah tidak ada mazhabnya untuk dikencangkan. Jadi Ibnu Abbas, termasuk Ibnu Abbas yang kontroversial apa Pak? Di dalam kitab Yaqutun Nafis, wa yajuzu ayyudahi bidikati. Nah, ini yang kontroversial dari Ibnu Abbas, sepupunya Nabi loh, anak Abbas. Apa katanya? Boleh saja berkurban dengan ayam jago. Adikah dengan ayam
Untuk apa? Li'ihraqid dam, ngikutin Nabi Ibrahim. Cuman karena nggak punya uang, boleh berkurban dengan ayam jago, tapi jangan diserahin di Masjid Nurul Ikhlas. Ya, mana korban utuh ayam jago, malu di rumah saja masing-masing. Itu Ibnu Abbas itu pernyataannya. Andika maksudnya ayam jago lil fuqara, orang fakir miskin pengen ikut korban tapi nggak kuat beli kambing, maka boleh pakai ayam jago, cuman di rumah saja. Nah ini mazhab kalau diperbolehkan, waduh kacau. Cukup beli ayam sabana 4 kita udah korban tuh ya, paha 2, kepala 1, kaki 2, itu udah korban tuh. Maka kontroversi memang Ibnu Abbas. Nah Ibnu Abbas ini dapat doa dari Nabi langsung. Apa doanya? Allahumma alimhu ta'wil wa faqih fiddin. 3 kali. Ya Allah, ini sepupu saya ini berikan kepahaman terhadap agama dan berikan kepahaman terhadap tafsir. Makanya sahabat gak ada yang berani nanya tafsir kecuali ke Ibnu Abbas. Kayak kita gak berani tanya vaksin meningitis, apakah itu ada serum babinya. Kita gak tanya tentang booster vaksin dan sebagainya kecuali nanya dengan MUI. Nah MUI di zaman Nabi itu Ibnu Abbas dulu. Satu. Yang kedua Ibnu Umar. Siapa? Anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah Abdullah bin Umar juga sahabat kecil, dari kecil ikut Rasulullah. Beliau tidak pernah menyentuh kecuali Masjidun Nabi. Sampai beliau hafal 8.000 hadis. Nah kalau Ibnu Abbas malah tafsir, masalah hukum. Kalau Ibnu Umar masalah hadis. Jadi kalau masalah hadis orang nanyanya ke Ibnu Umar. Misalnya, karena Rasulullah begini, emang Rasulullah begini ya? Emang sholatnya Rasulullah begini. Makanya Ibnu Umar banyak meriwayatkan hadis tentang cara sholat Nabi. Karena ulunah hadis Ibnu Umar, karena beliau khalfan Nabi, selalu suka ada di belakang Nabi. Nah Ibnu Umar juga nggak boleh perang karena masih kecil. Padahal ayahnya adalah panglima. Ketika Rasulullah Umar bin Khattab menjadi khulafaur rasyidin, menjadi presiden, anaknya itu siapa? Ini Pak Ibnu Umar nih, anaknya presiden. Satu ketika di sebuah pasar ada pedagang yang berlaku zolim. Dikasih tahu, man qassana hadza laisa minna. Siapa yang berlaku zolim begini, nggak boleh. Ibnu Umar yang ngomong, ahli hukum, ahli hadis. Tapi dasar pedagang nggak tahu. Bayangin anak presiden dia nggak tahu. Dipukul itu Ibnu Umar. Tuh, hadza dipukul tuh. Pergi kamu. Soalnya pakaiannya pakaian orang biasa, tidak seperti ulama, tidak seperti sahabat yang lain. Kemudian beliau kembali, nah pedagang tersebut diadukan kepada wazir, yaitu Menteri Al-Hukumiyah. Kalau kayak kita tuh Menhan gitu ya, maksudnya polisinya. Dikatakan, halta dari hadzal rajul, ente tahu nggak ini siapa laki-laki? Lau anal Madinah yus'al, kalau seluruh penduduk Madinah nanya ini ke orang ini, inilah anak Umar bin Khattab. Pedagang tadi meluk-meluk, maafin saya wahai anak Amirul Mukminin, maafin saya orang yang didoakan Nabi, yang hafal 8.000 hadis. Baru minta maaf. Tapi apa kata Ibnu Umar? Saya bukan siapa-siapa. Masya Allah, anak presiden dia tahu orang. Bapak kenal anaknya Pak Soeharto? Bapak kenal anaknya Pak SBY? Bapak kenal anaknya Pak Jokowi? Ini Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab nggak tahu kalau itu. Saking nggak tenarnya, saking berasa fakirnya. Bahkan kalau Ibnu Umar lewat di depan ayahnya nggak tahu. Umar bin Khattab nggak tahu kalau itu anaknya, karena pakaiannya betapa sederhananya. Allah, ya subhanallah. Sesekali sempat saya demikian Pak, nyoba gitu. Jadi negor orang, terus sepertinya orang itu seperti tidak mengindahkan. Bahkan terkesan ini kan pembawa acaranya beliau ya. Saya bertanya, kapan acara dimulai? Oh nggak dimulai. Tenang Pak, tenang. Saya bawa acara, Bapak tenang-tenang saja. Sudah duduk kayak di situ, dia nggak tahu. Pas, ya kami mohonkan penceramah Fulan bin Fulan gitu. Waktu dan tempat kami, dia ngeliat ceramahnya. Saya maju Pak, permisi. Wah ini loh,
Tadi ngomel-ngomel, Bapak diem aja di situ. Saya ngatur acara. Kadang-kadang begitu Pak. Sesekali kita datang, namanya juga saya ustadz gitu, ustadz kampung Pak. Datang ke Sekau pakai motor Pak saya. Waktu itu Pak Kolonel Penerbang Ari Widodo ya. Beliau itu senang sama saya, Komandan Sekau waktu itu. Saya masih pakai motor, anak saya masih 2012. Datang, domel saya Pak sama penjaganya. Saya juga nggak tahu, KTP saya sudah ditaruh di depan. Jadi untuk ke situ, saya udah nggak punya KTP lagi. Ya. Pakai motor saya waktu itu masih Mio merah Pak, masih Mio merah. Hei, mau kemana? Mau ke dalam? Belum waktunya sholat. Kan waktu itu acaranya jam 8, peringatan Isra Mi'raj di Sekau. Ya, saya pakai gamis begini, mau ke dalam, belum waktunya sholat. Waktu sholatnya kan ada Masjid Al-Barkah di dalam. Terus gimana? Akhirnya saya melapor, saya ke dalam. Gak boleh, mau ngapain? Mau ceramah. Mungkin yang jaga Nasrani atau mungkin saya husnuzon yang jaga tidak tahu gitu. Di dalam ada kiat Isra dan Mi'raj. Jadi saya ditahan lah, saya ditelepon. Waktu itu telepon kita kan masih ingat Asia Hidayah ya, Nokia ya 2012 kayak apa yang buat itu. Telepon lah saya sama pihak PNS yang telepon. Ustaz, ini udah ditunggu acara sama Pak Komandan, Pak Haji ya, kata saya. Salam Pak Haji, saya ditahan di depan. Oh, ditahan di depan. Akhirnya orang mau ceramah ditahan-tahan. Oh, ini penceramahnya. Maaf Pak Ustaz, saya bilang bagus, bukan Pak Komandannya. Dan saya bilang sama Pak Arido, bukan yang depan yang salah. Motor Mio saya tidak meyakinkan saya berceramah. Besok saya beli mobil. Ya. Jadi kadang-kadang orang dilihat fisiknya. Padahal Ibnu Umar juga begitu. Kadang-kadang orang dilihat fisiknya. Percayalah, di beberapa pesantren di Jawa kita nggak tahu itu Pak Kiai, betul nggak? Kita nggak tahu itu Pak Kiai. Wala birida, wala bigamis, nggak pakai pakaian kayak kita nih. Pakaiannya maaf koko, peci hitam, jalan. Terus lewat mobil, Pak Kiainya mana? Ini anak saya mau daftar. Itu rumahnya, ke situ saja. Ke situ. Yang ditanya Pak Kiai. Katanya yang ditanya, Pak Kiai sebentar, masuk lewat jalan belakang. Mana yang mau masuk? Loh, Bapak ada nih tadi jalan sana. Saya mau ketemu Pak Kiai, masih ngotot. Saya mau ketemu Pak Kiai, sebab Kiai dalam pandangan beberapa orang itu mesti imamah, mesti jubah. Ternyata beliau lah Kiai, dan beliau membawa 17.000 santri. Wah, jadi jangan pernah latah takir mandonat, falikul syahid masyad. Jangan pernah melihat zahirnya, maka segala sesuatu ada keutamaan. Seperti Ibnu Umar, nggak tahu. Pernah dengar kan cerita Umar bin Khattab yang selalu datang mau ketemu Umar bin Khattab, ternyata itu ditemuin adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, kita rindu dengan pemimpin-pemimpin begini. Kira-kira kalau sekarang begitu boleh nggak? Nggak boleh. Sekarang pertanyaan, Ustaz, berarti pemimpin-pemimpin sekarang termasuk Pak Presiden nggak sunnah dong, nggak ngikuti sahabat? Wah, nggak boleh, nggak boleh. Kalau sekarang memang harus dijaga, karena kalau ketahuan itu presiden dan lagi nongkrong di pinggiran warung, digebuk Pak, karena BBM naik gitu kan. Nah, kita melanjutkan apa hadis yang diriwayatkan oleh beliau nih, Ibnu Mas'ud, adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari, hadisnya sahih. Kata Nabi, sesungguhnya ada perkataan nabi-nabi terdahulu yang sudah kalian tinggalkan. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa ada perkataan nabi yang udah ditinggalkan tuh oleh manusia. Apa? Kata Nabi, kalau ente gak punya malu, kerjain aja ya men. Tuh, ini udah kesel nih Nabi. Iza lam tastahi fasna masyita. Kalau ente gak punya malu, ente kerjain aja tuh. Kalau gak malu pakai bikini, kalau gak mau lu mabuk di jalanan, kalau gak mau malu judi, kata Nabi, silahkan. Allah punya pengadilannya. Ini menandakan bahwa Nabi SAW mengatakan orang itu di akhir zaman sudah hampir mulai kagak punya rasa
malu. Dulu Pak, perasaan saya kalau ada orang mengaji, ada orang lewat, dia mau lewat tempat lain karena dia tidak mengaji gitu ya. Waduh, ada pengajian, saya lewat tempat lain. Kalau sekarang enggak, pengajiannya yang diusir. La ilaha illallah ya. Kemudian kalau ada orang sholat berjamaah, dia telat pulang kantor, dia tunggu orang sholat jamaahnya bubar baru dia lewat karena dia merasa malu. Memang akhirnya orang sekarang banyak gak punya. Dan orang ketimuran kita, saya bukan membenci teman-teman yang pulang dari Kairo, dari Saudi, datang ke Kairo ambil ilmu hadis, ilmu tafsir, tapi jangan kau ambil akhlaknya. Datang ke Saudi Arabia ambil ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, pulang ke Indonesia jangan diambil akhlaknya. Akhlak yang paling bagus sepanjang yang saya tahu, akhlak orang Indonesia sama orang tua tuh. Cium tangan di Saudi nggak ada. Anak itu makain orang tuanya. Memang ada hadis Nabi, wala yataraka 'alan nas, jangan kalian seperti ini sama manusia. Jadi bagi mereka ini tuh tidak boleh. Ini tuh menyembah bagi mereka. Itu yang saya katakan, ambil ilmunya, jangan akhlaknya. Orang kita udah bagus banget, ini bukan menyembah, itu tuh menghormati. Beda menyembah, beda menghormati. Saya dudukan masalahnya. Ketika lagi duduk-duduk begini, jenazah lewat. Nanti bapak-bapak kasih tahu orang-orang yang gak suka kalau kita mengadakan penghormatan kepada orang tua. Jenazah lewat, Nabi bangun Pak. Nabi bangun, yang satu bingung, loh, kok Rasulullah bangun? Ya Rasulullah, wahwal Yahud, itu Yahudi, itu bukan orang Islam. Apa kata Rasulullah? A'zamani halaman qabilu hadar. Kamu tahu siapa yang cabut ruh itu? Allah. Aku menghormati yang mencabut nyawanya, yaitu Allah. Jadi Rasulullah bangun, Rasulullah lagi menghormati, mengagungkan keagungan kekuasaan Allah terhadap pencabutan nyawa. Jadi bukan jenazahnya. Nah, konsep itu kemudian dianggap oleh Mbah Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah yang mengatakan ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, tokoh NU. Beliau yang mencanangkan Nahdlatul Ulama untuk komite Hijaz. Beliau katakan apa? Bila Nabi menghormati jenazah yang lewat, maka apakah kami salah? Hormat, gerak menghormati bendera. Di balik bendera ada seluruh perjuangan. Begitu maksudnya. Apakah kami salah? Ya Nabi salam alaika. Kami berdiri. Apakah kami salah? Datang mertua ke rumah, kita lagi duduk-duduk begini. Assalamualaikum dek. Wah, bapak bangun. Betul. Apakah kami salah? Nah, bagi mereka itu gak boleh. Itu dianggap menyembah manusia, kan ini keterlaluan. Maka belajarlah ke Kairo, belajarlah ke Yordan, belajarlah ke Yaman, tapi pulang tetap bawa sebuah akhlak Indonesia. Akhlak di mana? Kepada orang tua hormat, kepada yang lebih muda sayang, kata-kata permisi, kata-kata seperti setengah ruku itu dibolehkan. Yang penting tidak menyembah. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ibu mertua datang kita bangun, kita menyembah apa menghormati? Menghormati, gak pernah kita menganggap menyembah. Sebab memang kata Nabi, la ta'budun nas, jangan menyembah manusia. Siapa yang menyembah manusia? Itu sungkeman Pak. Idul Fitri, kalau orang Arab lihat, ngomel-ngomel tuh. Nah, kita kan sungkeman tuh. Wah, gitu ya, di kaki. Oh, kalau orang Arab lihat, la ta'budun nas, nggak ngerti. Ya beda, otak sama kambing beda. Kadang-kadang saya suka kesel kepada teman-teman yang adat sudah bagus, adat ini menjadi akhlakul karimah karena nggak ada larangan dari Nabi. Yang nggak boleh ya tarakun nas, justru begini. Maaf, bila ada orang yang kemudian menjilat manusia, itu hukumnya haram. Dalam bahasa Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok atau memberi sogokan dalam hal ini menjilat itu haram. Makanya la yatarakun nas,
Jangan nunduk-nunduk sama manusia, maksudnya nunduk mohon-mohon agar tendernya gol dengan cara menyogok. Itu yang tidak boleh. Itu namanya ta'budun nas. Kau menghambakan diri kepada manusia, lain kepada orang tua, sungkeman, ya lain sama orang tua. Kita kalau Idul Fitri kita cium kakinya, kita sentuh dengkulnya. Kalau kami mungkin di Betawi enggak ada seperti itu. Tapi apapun yang terjadi dalam adat istiadat di Indonesia, baik suku-sukunya, saya kira itu sudah dalam koridor syariat. Itu bentuknya semuanya penghormatan kepada orang tua. Jadi dibolehkan, dan itu tidak memalukan. Justru memalukan sama orang tua songong. Justru memalukan, nggak punya adab sama orang tua, nggak punya akhlak. Sampai Rasulullah kata latar fausautak, jangan kau tinggikan suaramu di depan orang tua. Jangan kau tinggikan suaramu di depan pemimpinmu. Jangan kau tinggikan suaramu di depan orang yang lebih alim, orang yang lebih tua. Kalau ngomong sama depan orang tua, jangan ngomong yang kencang-kencang. Nah, Ustaz Apip ngomong kencang pakai mic. Kalau saya nggak pakai mic, pada denger nggak ya gitu ya. Lain kalau lagi ngaji, ini kan lagi ngaji. Kalau lagi ngomong, jangan Pak, udah makan belum? Ini ngomongnya mukanya di sini. Kecuali barangkali pendengarannya kurang. Kalau orang pendengarannya kurang ya jangan sampai diteriak-teriakin begitu juga ya. Kepada orang tua nggak boleh mengangkat suara. Kepada pemimpin nggak boleh mengangkat suara. Nggak boleh. Kenapa? Karena akan menurunkan derajat martabat pemimpin. Kepada ketua RT, ya, ketua RW, ketua lurah, camat, wali kota, bupati, menteri, gubernur, sampai Pak Presiden. Itu semua para pimpinan-pimpinannya jangan diangkat suaranya. Kenapa? Akan menjatuhkan martabatnya. Rasulullah SAW semua sahabatnya itu kalau ngomong pelan di depan beliau adalah beliau menjadi manusia biasa dalam hati orang tua sebagai suami, beliau juga nggak angkat suaranya. Seorang istri tidak boleh ngangkat suaranya di depan suaminya. 10 tahun Anas bin Malik jadi rumah tangga Nabi. Kata Anas bin Malik, aku nggak pernah dengar suara Nabi melebihi pintu kamarnya. Aku tidak pernah dengar suara Aisyah bentak-bentak melebihi daripada rumah. Dan rumahnya Nabi itu kan kecil, cuma 7 kali 7, 7 kali 5 meter kali 7. Makanya Rasulullah kalau lagi sujud, Siti Aisyah belonjor, kakinya ketemu. Kenapa? Kamarnya kecil. Masya Allah. Ya. Jadi istri tidak boleh bicara tinggi di depan suami, itu akhlak. Nah, jadi pulang dari sini ngaji, nanti kamu ngomong suami pelan-pelan. Teh manis sama kopi, apa susu, mau sarapan, gitu Bu. Nanti suaminya bingung, ini diajarin apa di Nurul Ikhlas. Kok pulang begini suaminya? Jangan bentak ya, jangan bentak. Kalau manggil tuh dideketin Bu. Nah, dideketin. Sama bapak juga kalau manggil ibu, jangan bapak di depan, ibu di belakang manggil. Bu, nah teriak gitu ya. Deketin orangnya baru panggil Bu. Gitu, deketin orangnya. Jangan teriak kadang-kadang. Kita dari depan, anak di belakang, manggil kenceng banget. Maka kata Imam Nawawi itu akan melahirkan qaswatul qulub, keras hati. Karena suka meninggikan suara. Wala tusair khaddaka linnas. Gitu. Nah, wa fi hadha soal, dan dalam permasalahan ini adalah malu yang tidak punya malu. Naudzubillah, anak-anak sekarang enggak punya malu. Nah, enggak punya malu, pakaiannya serampangan. La ilaha illallah. Orang tua dulu pakaiannya rapi-rapi. Saya punya guru nyai gitu. Ini gamis lain, kerudung lain, bergonya lain, jilbabnya lain. Pernah lihat makanan lepet nggak? Ketutup banget ya, gulung aja itu. Ininya lain. Sampai itu perempuan seperti seperti burung gagak yang berterbangan. Kemana ini busanya? Oh ini. Seperti
burung gagak yang berterbangan. Dikatakan tuh kalau di Yaman perempuan itu kayak burung gagak, Bu. Cadar hitam, ya, jilbab hitam. Kalau di Yaman ada orang laki lewat satu gang di perempuan mau nyebur ke got daripada ketemu orang laki. Di pasar di Saudi nggak ada orang perempuan, nggak ada orang perempuan di pasar-pasar di Saudi, yang nggak ada. Semua yang belanja laki-laki. Masya Allah. Kalau kita di sini memang perempuan, ya. Masa Pak Jenderal belanja kangkung kan nggak lucu gitu ya. Tapi akhirnya ini mesti dipahami bahwa perempuan memang tidak dibolehkan keluar jika tidak ada kepentingan. Nah ini udah mulai ditinggalkan. Justru sekarang perempuan yang mendominasi perekonomian. Supir busway perempuan, supir angkot perempuan, bahkan ojeknya perempuan. Boleh nggak Ustaz? Boleh saja. Yang penting pakaiannya, ya. Yang lagi kita bicarakan bukan profesinya, pakaiannya. Kadang-kadang pakaiannya ya Allah ya Rabb. Kesian orang-orang yang melihat kepada pakaian itu, melihat dengan syahwat ke pakaian. Makanya dua konsep. Kalau laki-laki ya kudu absorohum, kalau kita tundukin pandangan, Nah perempuan untuk yudnina alaina min jalabi, ditutupi jilbab. Untuk hal ini saya nggak sepakat dengan Pak Quraisy Shihab. Jilbab itu ada dalam Al-Quran. Beliau tidak menganggap itu wajib, tapi kalau buat saya itu wajib. Kalau saya, jadi bapak-bapak terserah mau milih mazhabnya Pak Quraisy dan rombongannya atau mazhab saya yang kemudian ngajar di sini. Mari kita lihat, jilbab itu bukan tradisi Arab, bukan. Ustaz, sebelum ada Nabi ada nggak sih jilbab? Tidak ada. Mari kita lihat, pakaian perempuan Arab sebelum ada Nabi itu bukan jilbab, itu cuma sutroh. Nah, tak bawa nih ya, tentang pakaian. Di sini disebutkan sutra yang digulungkan belakangnya. Antum bisa lihat penyanyi Arab sampai sekarang masih suka begitu, yang notabene non muslim ya. Mereka seperti sutroh, menutup kepala, kemudian dikebelakangkan. Nah, seperti ini. Dikebelakangkan, maaf, untuk wilayah dadanya dibuka, gamisnya ini dikebelakangkan, nanti dia pakai gemerincing, kemudian pakai perhiasan. Itulah tabarruj jahiliyah dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Kita nggak usah jauh-jauh, cukup 10 km dari Masjidil Haram ada perpustakaan Arab, namanya Al-Amudi. Itu adalah cewek-cewek Arab sebelum datangnya Nabi. Tidak ada jilbab, yang ada sutroh. Sutroh itu penutup kepala dari panas dan debu, kemudian dikebelakangkan, diperlihatkanlah dadanya, kemudian dibuka. Nah nanti di sini ada perhiasan tabarruj jahiliyah. Nanti ada gemerincing-gemerincingnya untuk menarik laki-laki. Kemudian di kakinya juga ada. Jadi dia kalau jalan bunyi kayak orang India, jing gitu. Agar apa? Agar laki-laki tertarik. Ibu pakai nggak gitu? Ya, pakai gemerincing itu lah. Nah, sudah begini ayat Al-Ahzab turun. Yudadina alaihinna min jalabibihin. Tuh, dikedepanin jadilah jilbab. Inilah jilbab. Jadi ayatnya apa? Wala waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujul jahiliyah. Ulang. Nah, yudinina min alaina min jalabibihin. Tuh, ditutup. Maka ketika ayat Al-Ahzab turun dari ayat 25 sampai 33, itu pertempurannya jilbab bukan punya orang Arab, jilbab punya orang Islam. Sebab sebelum ada Nabi, orang Arab nggak kenal jilbab. Apalagi cadar. Siapa yang pakai cadar? Istri-istri Nabi. An-Nisa'un Nabi diwajibkan pakai cadar. Orang Islam nggak wajib, hukumnya sunnah kalau pengen kayak istri-istri Nabi. Nah coba nih, kalau mau bikin istri kita cantik sesungguhnya pakai cadar sudah cukup. Pakai cadar, pakai softline warna biru. Ibu-ibu silakan coba pakai cadar, pakai softline warna biru,
pakai bulu mata yang tebal, ibu kayak orang Turki bu. Ketika cadarnya dibuka, wah orang orang berubah lagi ya. Jadi umat Islam ini paling bisa bikin cantik perempuan pak. Coba jilbab ditutup. Sampai dulu ada lagu, nah ini kadang-kadang kita tuh kangen sama lagu-lagu tahun-tahun 90. Ada jilbab putih, ya ada lagu seperti itu. Dulu yang dilakuin jilbab. Pernah dengar gak Sambibo? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Anak dulu nanyanya puasa. Tadarus tarawih apalah gunanya? Anak dulu nanyanya tadarus. Kalau sekarang ada anak bertanya pada bapaknya, HP saya naruhnya di mana? Ya, naruhnya enggak lagi nanya sholat, enggak lagi nanya tadarus. Jadi tahun 90 karakter anak udah dibangun untuk agama, jilbab putih, nanya tentang agama, ya. Tapi sekarang, ya Allah, ya kita sedih. Karena sekarang taunya cinta-cintaan. Mana untuk bela-bela? Satu hadis lagi sebelum menutup. Wa'an Abi Umar. Nah, sekarang dari Ibnu Umar. Tadi dari Ibnu Mas'ud. Sekarang dari Ibnu Umar. Sila radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah qul li fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairu. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Nah, ini beliau nanya, namanya sahabat Sufyan bin Abdullah. Beliau nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kasih tahu saya tentang kebaikan Islam. Islam yang terbaik yang bisa saya jalankan. Kata Nabi, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah ngaji Sabtu, istiqomah di Nurul Ikhlas, istiqomah baca Qurannya, istiqomah sholawatnya, istiqomah tahajudnya, istiqomah sholatul duha, istiqomah dalam kebaikan. Kata Ustaz kita tadi dalam ayatnya, beliau baca innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman kepada Allah istiqomah, matinya senyum. Kita mau bertanya, emang bisa ya mati senyum? Kan sakaratul maut itu sakit, bisa. Orang lalu itu pada bisa. Kiai-kiai, mbak-mbak kita yang soleh, belajar apa? Istiqomah. Kata ayatnya tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang istiqomah waktu dicabut nyawanya nih, ditarik ubun-ubunnya, turun malaikat kasih tahu apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. La takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum. Jangan takut, jangan sedih. Itu surga udah nungguin. Itu sama kayak orang sakit gigi. Saya sakit gigi nih. Tiba-tiba lagi sakit gigi, diberitakan oleh Pak Haji Rasid, telepon Pak Ustadz, ini ada uang 100 juta buat Pak Ustadz, kira-kira sakit gigi saya sembuh nggak? Kagak Pak, sembuh, tetap sakit gigi, tapi sakit giginya kalah dengan bahagianya. Bener Pak Haji, saya dapat 100 juta ya. Kenapa Pak Ustadz? Sakit gigi kalah, udah beres lah, yang penting 100 juta, gitu ya. Jadi sakitnya kalah dengan, saya kasih tahu lagi, ada anak muda meriang. Meriangnya itu menunggu jawaban sang kekasih. Diterima nggak cintanya? Diterima nggak? Sampai pusing dia. Tiba-tiba lagi sakit meriang, di jalan tipes, di WA sama si Nona. Aku terima cintamu, silakan datang lamar aku. Sembuh nggak Pak? Wah, boro-boro sembuh. Orang belum antibiotiknya belum habis kok sembuh. Jadi sembuh secara hati, tinggal nunggu pemulihan badan. Ya, asam urat, asam lambung itu kan semua dari stres ya Pak. Asam lambung itu 4 penyakit asam lambung. Pertama telat makan atau salah makan. Yang kedua tanggal tua. Yang ketiga pikiran mumet. Yang keempat handphone dipegang istri. Nah ini nih, ini bikin asam lambung. Jadi asam lambung itu dimulai dari stres, asam urat dimulai dari gak pernah sedekah. Asam urat itu kan diawali karena makan-makan yang enak, betul nggak? Santan apa? Karena gak pernah sedekah, makanya makan enak mulu. Coba banyak sedekah, makanan yang dibayar, gak asam urat.
Jadi asam urat karena kurang sedekah, asam lambung karena pikiran stres. Nah anak muda lagi nunggu sakit cinta, cintanya membalas sama. Sakaratul maut lagi sakit-sakitnya dapat salam dari Allah. Mana ayatnya? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang dimatikan oleh Allah melalui malaikatnya dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik. Malaikatnya nariknya senyum. Yaquluna salamun alaikum. Malaikat itu bilang apa? Selamatlah atas kamu. Salamnya dari Allah. Maaf, salamnya bukan dari cewek cakep. Salamnya bukan dari bos pimpinan mau kasih 100 juta. Salamnya bukan dari Pak Presiden. Salamnya bukan dari Nabi Muhammad. Salamnya bukan dari kiai-kiai kita, orang tua kita telah meninggal dunia. Salamnya dari Allah, pemilik langit dan bumi. Siapa yang gak senyum matinya orang dapat salam dari Allah. Ayatnya lagi, salamun qaulan mir rabbir. Yang istiqomah akan mati tersenyum karena dapat salam dari Allah. Siapa yang gak pengen dapat salam dari Allah? Masya Allah. Yaquluna salamun alaikum. Sampai dikatakan dalam ayat lain, assalamualaikum bima sabartum fa ni'mal badal. Kalian sabar terhadap perintah. Kalian istiqomah walaupun kalian kesusahan, walaupun kalian mungkin dalam keadaan al-fakir wal miskin, tapi ketika istiqomah, subuhnya istiqomah, jamaahnya istiqomah, dalam keadaan apapun istiqomah dan ibadah, maka yaquluna salam. Mereka berkata salam. Makanya Siti Asia, istrinya Firaun, waktu nyebur ke minyak tungku panas, dia senyum, Pak. Firaun gagal membuat derita. Siti Asia pernah dengar istrinya Firaun, kan istrinya Firaun ini dibakar, disuruh nyebur ke tungku yang panas menggelepar dengan minyak. Itu beliau melompatnya tuh kayak lompat berenang, Pak. Dalam riwayat Ibnu Katsir. Kenapa? Doanya diabadikan oleh Al-Quran yang kita baca. Rabbi ibnili baitan indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali. Ya Allah, bangunkan bagiku rumah di surga. Dalam riwayat Siti Asia itu lompat ke tungku yang panas dalam keadaan senyum. Kenapa? Allah sudah bukakan pintu langit dan beliau sudah lihat mana istananya di surga. Allahu Akbar. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada kuburan yang wangi. Ketika beliau Isra Mi'raj, beliau mencium, wah ada raihanan. Ya Jibril, ini bau wangi dari mana? Itu dari kuburan. Kuburan siapa? Masyito, tukang sisirnya Fir'aun. Jadi anak Fir'aun waktu disisirin, tukang sisirnya jatuh. Sisir jatuh, beliau menyebut Allah. Beliau menyebut Allah. Ditanya, Ailahu ghairu abi, apakah ada Tuhan selain Bapak saya? Sebab Fir'aun ngakunya tuh Tuhan, gak tanggung-tanggung, Pak. Fir'aun ngakunya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Masya Allah. Ya. Kalau di Indonesia paling banter ngaku nabi ya. Musodek ngaku nabi, habis main bulu tangkis dapat wahyu di Bogor. Yang saya unik itu Lia Eden. Ya, Lia Eden ngakunya apa? Jibril. Makanya Polda Metro Jaya mendapat award dari kerajaan Saudi Arabia karena pernah menangkap Jibril. Gak tanggung-tanggung. Jibril ditangkap sama Polda kita ya. Lia Eden tuh yang ngaku Jibril utusan Tuhan. Kalau di kita nggak ada yang ngaku Tuhan, paling banter ngaku Nabi, ngaku Jibril. Nah Firaun ngaku tuh Tuhan. Ketika anaknya lagi disisirin, jatuh sisirnya, ditanya apakah ada Tuhan selain Bapak saya? Maka amanah bi Rabbi Musa, saya itu beriman kepada Tuhan Musa. Ditarik Masito, diikat, disediakan tungku panas. Masito dengan Asia bareng. Asia dulu lompat baru Masito. Ini Masito memilukan sekali, Pak. Dia punya anak 3, Pak. Dia punya anak 3. Anak yang pertama laki dilempar ke tungku panas oleh Firaun. Hei Masito, keluar dari agama Musa. Kalau enggak saya lempar anak ini. Dia baca amanah billah, aku beriman kepada Allah. Rabbi Musa, Tuhannya Musa. Lempar, Pak. Anak pertama menggelepar. Siti Masito. Makanya kuburannya wangi dicium sama Nabi waktu Isra Mi'raj. Yang kedua dilempar lagi. Nih Masito, gak mau keluar. Nah yang ketiga yang digendongan. Nah ketika yang digendongan
2 anak di depan dia sudah menggelepar, tinggal yang digendongan. Dia nggak sampai hati. Kalau sampai digendongan juga dibakar demikian, maka ini nggak adil. Beliau hampir-hampir mengucapkan bahwa saya keluar dari agama Musa. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang digendongan itu dalam tafsir Ibnu Katsir diilhamkan oleh Allah, tiba-tiba, ya ibu, kita akan nyusul kakak saya. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Ayo nyusul. Jadi yang digendongan punya suara. Dalam riwayat hanya 2 bayi yang bisa bersuara. Dalam agama Islam itu cuma 2 bayi yang bisa bersuara. Yang pertama bayi Isa alaihissalam, dari dia mulai ceplok dia sudah bisa bersuara, dia bisa berbicara ketika bayi. Yang kedua bayinya Siti Masito yang dalam gendongan. Kenapa? Dia minta, ibu jebur, jangan takut, Allah ada di pihak kita. Ketika itu Masito dengan anaknya jebur. Rasulullah mendapat cerita itu dari Jibril, nangis. Ditanya mana kuburannya? Nah ini kuburannya. Hanya Rasulullah yang tahu, Pak. Kita nggak tahu di mana kuburnya Masito. Nanti di yaumil qiyamah, Masito Asia adalah pimpinan-pimpinan ibu-ibu sekalian. Yang dimana Ummul Mukminin. Jadi barisannya nanti Siti Asia, Fatimah. Siti Asia di belakang daripada Siti Fatimah dan Siti Aisyahnya Rasulullah. Kemudian Ummul Mukminin di barisan keduanya itu istrinya Firaun yang beriman dengan Siti Masito. Baru di belakangnya insya Allah ibu-ibu dulu ikhlas. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Mau masuk surga bu? Nah, mau mati bu? Bingung masuknya dari mana? Kalau nyebut mau takut ntar sore ya bu ya. Jadi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa inna ila rabbina larji'un. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baca bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.